Selamat datang kembali di sesi eksplorasi kita. Hari ini kita punya topik yang seru banget nih, kepribadian. Berdasarkan materi sumber yang Anda bagikan, kita akan coba lihat apa kata genetika, khususnya mungkin beberapa hal terkait kromosom 11 ya. Soal kenapa sih kita bisa beda-beda sifatnya? Buat Anda yang suka pemahaman cepat tapi mendalam, siap-siap ya. Pertanyaan besarnya, seberapa banyak sih peran gen bawaan lahir? Dan seberapa banyak peran hidup kita ngebentuk kita? Sumber, Anda punya beberapa petunjuk menarik nih. Kita semua pasti kenal lah ya, ada orang yang kayaknya nggak bisa diem, selalu cari tantangan baru. Tapi ada juga yang lebih suka, ya santai, rutinitas, aman gitu. Ada yang supel bemut, ada yang pemalu. Itu semua gara-gara didikan orang tua, temen, atau jangan-jangan ada cap genetiknya gitu. Materi Anda ini nunjuk ke beberapa gen yang kayaknya menarik. Coba kita lihat yang pertama, soal sifat pencari hal baru. Nah, sumber kita langsung fokus ke satu gen spesifik nih, di kromosom 11. Namanya D4DR. Katanya sih gen ini ada hubungannya sama sifat novelty seeking, pencarian hal baru. Kedengerannya kayak gen buat orang yang suka petualangan atau gampang bosen ya. Iya, tepat sekali. Ada penelitian dari Dean Hammer, ini dibahas cukup detail ya di sumber Anda, yang khusus neliti gen D4DR ini. Hammer nemuin ada variasi di gen ini. Ada yang versi panjang, ada yang versi pendek. Nah, yang menarik, orang yang punya versi panjang ini, skornya cenderung lebih tinggi di tes kepribadian. Tesnya itu ngukur soal kecenderungan cari pengalaman baru, impulsif, terus gampang bosan sama rutinitas. Itu kalau dibandingin sama yang punya versi pendek. Versi panjang sama pendek, kok bisa ya beda panjang gen gitu ngaruh ke perilaku? Agak rumit ya. Gimana sih mekanisme biologisnya? Kuncinya itu ada di hubungan gen ini sama sistem dopamin di otak kita. Dopamin itu kan neurotransmitter yang sering dikaitin sama rasa seneng, motivasi, atau ganjaran gitu. Nah, gen D4DR ini sebenarnya tugasnya itu ngasih instruksi buat bikin salah satu tipe reseptor dopamin. Versi panjang gen D4DR ini kayaknya ya bikin reseptor dopamin yang dihasilin itu agak kurang sensitif atau kurang efisien nangkap sinyal dopamin. Kurang sensitif, jadi kayak perlu volume lebih kencang gitu buat dengar musik dopaminnya. Nah, itu analogi yang bagus. Karena reseptornya kurang responsif, otaknya mungkin nggak dapat sensasi dopamin yang sama dari stimulus yang biasa aja. Akibatnya, orang dengan versi panjang ini mungkin ya secara nggak sadar jadi terdorong buat cari pengalaman yang lebih intens, lebih baru, atau mungkin lebih berisiko. Tujuannya ya buat mencapai tingkat kepuasan atau stimulasi dopamin yang sama kayak orang lain dapat dari aktivitas yang lebih normal. Sumber Anda bahkan nyebutin temuan Hammer yang cukup, gimana ya, provokatif. Katanya, pria dengan gen D4DR versi panjang ini cenderung melaporin punya lebih banyak pasangan seksual. Ini bisa jadi salah satu bentuk pencarian stimulasi yang lebih tinggi itu. Wow, itu kaitannya kedengeran langsung banget ya. Tapi ini nih yang selalu jadi pertanyaan kalau studi genetika perilaku. Yakin ini bukan sekedar korelasi aja? Maksudnya, mungkin nggak sih ada faktor lain kayak budaya atau lingkungan keluarga yang kebetulan aja jalannya bareng sama variasi gen ini? Pertanyaan penting banget. Dan Hammer sendiri, dia sangat sadar sama resiko ini. Sumber Anda jelasin kok, gimana Hammer waspada sama yang dia sebut korelasi palsu. Dia ngasih contoh cerdas, analogi gen sumpit. Gini, orang Asia Timur kan seringkali punya frekuensi gen tertentu yang beda sama orang Eropa. Dan secara budaya, mereka pakai sumpit. Apa gen itu nyebabin pakai sumpit? Ya jelas enggak kan? Keduanya itu berkorelasi karena ada faktor ketiga, yaitu asal-usul geografis dan budaya mereka. Oke, analogi gen sumpit paham. Terus gimana Hammer mastiin hubungan D4DR sama novelty seeking ini bukan kayak gitu? Nah, buat natasin ini, Hammer ngelakuin studi lanjutan yang lebih terkontrol. Dia studi di dalam keluarga, jadi dia bandingin saudara kandung. Logikanya, kalau kaitan D4DR dan novelty seeking ini cuma karena faktor budaya bareng, harusnya nggak ada beda signifikan di dalam keluarga yang latar belakangnya sama kan? Tapi ternyata hasil studi keluarga ini tetap nunjukin kalau saudara kandung dengan D4DR versi panjang cenderung punya skor novelty seeking lebih tinggi dibanding saudaranya yang punya versi pendek. Ini nguatin argumen kalau ada kontribusi genetik langsung. Meskipun, ya tentu aja ini bukan satu-satunya penentu ya. Lingkungan, pengalaman, itu tetap penting banget.
Jadi intinya gini, punya gen D4DR versi panjang itu bukan berarti Anda pasti jadi pencari sensasi. Tapi lebih kayak otak Anda butuh volume pengalaman yang lebih keras aja buat ngerasain musik dopamin yang sama kayak orang lain. Oke, oke. Jadi ada dasar genetik yang lumayan kuat nih buat kecenderungan cari hal baru. Gara-gara kerjaannya Heimer dan fokusnya ke D4DR di kromosom 11 itu. Tapi, kan kepribadian itu spektrumnya luas ya. Sumber Anda juga ngebahas sisi sebaliknya kan, soal orang yang cenderung lebih hati-hati, mungkin pemalu atau inhibited. Nah, ini penelitian Jerome Kagan yang masuk ya. Betul sekali. Jerome Kagan ini pendekatannya beda. Dia fokus ke temperamen anak-anak, khususnya kecenderungan buat jadi sangat pemalu dan takut sama hal baru, inhibited, dibanding sama yang sangat terbuka dan percaya diri, uninhibited. Yang paling, mencolok dari penelitian Kagan, seperti dijelasin di sumber Anda, itu betapa dininya perbedaan ini udah kelihatan. Dia bisa identifikasi bayi umur 4 bulan loh. Ada bayi yang nunjukin reaksi takut dan stres sama stimulus baru, misalnya mainan gerak atau suara keras. Tapi ada bayi lain yang malah tenang aja, atau malah tertarik. Hah, sejak 4 bulan itu kan masih kecil banget. Apa kecenderungan ini awet gitu sampai gede? Nah, itu dia yang bikin makin menarik. Kagan ini ngikutin anak-anak ini bertahun-tahun. Dia nemuin kalau temperamen awal, ini pemalu versus percaya diri tadi, cenderung cukup stabil. Stabil sampai masa remaja, bahkan dewasa awal. Bayi yang reaktif dan gampang stres tadi, cenderung jadi anak-anak yang pemalu, pendiam, dan lebih cemas kalau di situasi sosial baru. Sebaliknya, bayi yang tenang cenderung tumbuh jadi anak yang lebih supel, lebih pede. Ini nunjukin ada dasar biologis yang kuat dan tahan lama buat perbedaan temperamen ini. Kaitan sifat pemalu ini sama ciri fisik, tapi ini khusus di subjek keturunan Eropa ya. Disebutin ada korelasi sama mata biru, alergi, postur tinggi kurus, muka sempit, bahkan detak jantung lebih cepat sama panas di dahi kanan. Jujur aja ini kedengarannya agak aneh gitu, kok bisa nyambung semua? Kedengerannya emang kayak kumpulan ciri acak ya, tapi Kagan, menurut sumber, ngajuin penjelasan biologis yang coba nyatuin itu semua. Kuncinya ada di masa perkembangan embrio, khususnya di sekelompok sel yang penting banget, namanya neural crest. Coba bayangin neural crest ini kayak tim konstruksi super serbaguna gitu, pas awal janin terbentuk. Sel-sel dari tim ini nanti bakal jalan-jalan ke seluruh tubuh buat ngebentuk macam-macam jaringan. Tim konstruksi serbaguna, emang mereka ngebangun apa aja yang relevan sama ini? Nah, tim neural crest ini perannya macam-macam. Mereka ikut ngebentuk bagian sistem saraf otonom, itu yang ngatur respons lawan atau lari, terus kelenjar adrenal yang bikin hormon stres, sel pigmen kulit dan mata, tulang dan tulang rawan muka, terus juga ikut ngebangun bagian otak tertentu kayak amigdala. Itu penting banget buat prosesin rasa takut dan emosi. Oh ya, sama sistem neurotransmitter norepinefrin juga, yang bikin kita waspada dan siap reaksi. Itu juga dipengaruhi perkembangannya sama neural crest. Oke, janin neural crest ini terlibat di banyak hal ya. Respons stres, pigmen mata, bentuk muka, amigdala, norepinefrin. Terus gimana nyambungnya ke hipotesis Kagan soal sifat pemalu sama zaman es yang disebut sumber itu? Jadi, hipotesis Kagan, seperti dijelasin sumber, itu coba ngerangkai semua ini dalam kerangka evolusi. Dia berspekulasi gini, pas zaman es di Eropa Utara dulu, ada tekanan seleksi alam yang kuat. Seleksinya itu milih individu yang bisa tahan di cuaca dingin ekstrim. Nah, salah satu adaptasinya mungkin metabolisme yang lebih tinggi buat ngasilin panas tubuh. Sistem norepinefrin yang aktif banget bisa bantu ningkatin metabolisme ini. Tapi paket genetik yang dukung sistem norepinefrin lebih aktif ini mungkin secara kebetulan juga ngebawa ciri lain yang asalnya dari pola perkembangan neural crest yang sama. Ini bisa termasuk kecenderungan temperamen yang lebih reaktif, waspada, atau ya pemalu tadi, karena amigdala dan sistem stresnya lebih sensitif, plus ciri fisik tertentu yang umum di populasi Eropa Utara yang nenek moyangnya kena seleksi zaman es, kayak pigmen kulit dan mata yang lebih terang, misalnya mata biru. Sumbernya juga nambahin analogi dari dunia hewan ternak. Rubah atau tikus yang sengaja diternak biar lebih jinak, sifat perilaku, seringkali, tanpa diduga juga nunjukin perubahan warna bulu jadi lebih gelap atau belang, sifat fisik. Ini nunjukin gimana kalau kita milih satu aspek, bisa aja nyeret perubahan di aspek lain, karena ada keterkaitan biologis mendasar di baliknya. Jadi,
Sifat pemalu, mata biru, alergi, dan lainnya itu bisa jadi kayak satu paket evolusioner gitu ya, yang nyambung sama adaptasi dingin lewat sistem norepinefrin dan perkembangan neural crest. Wah, penjelasannya kompleks banget tapi jadi nyambung ya banyak hal. Intinya, ada hubungan biologis mendasar pas kita berkembang di rahim yang bisa ngaitin ciri fisik tertentu sama kecenderungan perilaku. Gitu ya hipotesisnya. Betul, itu esensinya. Ini nunjukin gimana jejak evolusi bisa kelihatan dalam kombinasi sifat fisik dan temperamen yang kita lihat sekarang. Setidaknya menurut interpretasi Kagan yang dikukupi sumber ya. Oke, kita udah bahas dopamin lewat D4DR dan novelty seeking, terus norepinefrin lewat hipotesis Kagan soal sifat pemalu. Kimia otak lain yang sering banget dibicarain dan juga disinggung di sumber Anda, itu serotonin. Nah, gimana peran yang ngebentuk kepribadian kita? Serotonin ini emang sering jadi sorotan ya. Apalagi karena hubungannya sama obat antidepresan kayak SSRI yang tujuannya kan naikin kadar serotonin. Tapi sumber Anda ini ngegambarin peran serotonin di kepribadian itu sebagai sesuatu yang kompleks banget, malah agak membingungkan. Di satu sisi, sumber nyebutin pandangan Dean Hammer, peneliti D4DR tadi, yang agak kontroversial nih. Dia bilang serotonin mungkin fungsinya malah kayak kimia hukuman di otak, yang justru bisa memperkuat rasa cemas dan depresi. Ini kan jelas beda banget ya sama anggapan umum kalau serotonin bikin kita ngerasa enak. Tunggu, kimia hukuman. Itu kebalikannya banget dari yang biasa kita dengar. Apa sumbernya ngasih penjelasan lebih lanjut atau bukti buat pandangan Hammer ini? Atau ada pandangan lain juga yang dibahas? Sumbernya sih nggak terlalu detail soal argumen Hammer, cuma nyajin itu sebagai salah satu perspektif aja. Tapi, sumber juga nyorot pandangan lain yang lebih umum diterima, sama beberapa kaitan perilaku yang lebih jelas. Misalnya nih, ada kaitan menarik antara kadar serotonin yang cenderung rendah sama keinginan buat makan karbohidrat, terutama pas musim dingin atau kalau kurang kena sinar matahari. Ini mungkin mekanisme biologis di balik comfort food. Makan karbohidrat itu bisa sedikit naikin produksi serotonin dan benerin mood sementara. Nah, kalau itu lebih masuk akal ya. Tapi ada nggak kaitan serotonin sama aspek kepribadian lain yang lebih gelap gitu, selain mood? Ada. Dan ini mungkin salah satu kaitan serotonin yang paling konsisten ditemuin di penelitian, seperti yang dibahas sumber. Hubungan antara kadar serotonin rendah sama peningkatan agresi, impulsivitas, bahkan kekerasan. Sumber ini nyorot kaitan yang cukup mengkhawatirkan ini. Rendah serotonin berhubungan sama agresi. Buktinya gimana? Apa ini sebab akibat? Sumber ngutip beberapa bukti nih. Ada studi klasik pada monyet vervet. Pas monyet-monyet ini dikasih makanan rendah kolesterol yang secara nggak langsung nurunin sintesis serotonin di otak, perilaku mereka berubah drastis. Mereka jadi jauh lebih agresif, kurang mau sosialisasi, dan lebih sering berantem. Nah, pada manusia, korelasi mirip juga ditemuin secara konsisten. Individu yang punya riwayat perilaku impulsif, kekerasan, percobaan bunuh diri, sering berantem, atau tindakan kriminal kayak pembakaran, itu seringkali ditemuin punya kadar metabolit serotonin yang rendah di cairan otak mereka. Tapi ini bukan berarti serotonin rendah otomatis nyebabin kekerasan di semua orang ya. Lebih kayaknya kadar serotonin yang cukup itu penting buat jaga kontrol impuls sama ngerem respon agresif. Kalau kadarnya terlalu rendah, rem perilaku itu bisa jadi lemah gitu. Wah, ini gambaran yang kompleks banget ya. Ada dopamin yang dorong cari sensasi, norepinefrin yang mungkin kaitannya sama waspada dan pemalu, terus serotonin yang perannya rumit soal mood tapi jelas terkait kontrol impuls dan agresi. Dengar ini semua jadi gampang ngerasa, apa kita ini cuma kayak boneka biokimia aja ya? Seberapa besar sih kendali kita sebenarnya kalau kimia otak bawaan kita ngaruhnya sekuat ini? Pertanyaan itu ngebawa kita ke salah satu poin paling krusial dan mungkin paling melegakan dari sumber yang Anda kasih. Pesan utamanya adalah hubungan antara biologi otak sama perilaku itu bukan jalan satu arah. Ini bukan skenario determinisme genetik yang kaku, yang mana gen nentuin segalanya terus kita nggak punya peran. Justru sebaliknya, pengalaman hidup kita, terutama interaksi sosial kita, itu bisa secara aktif ngubah kimia otak kita. Ke kadar serotonin atau dopamin secara fisik. Sumber Anda ngasih contoh nggak? Contoh paling kuat yang dibahas sumber itu datang dari penelitian Michael McGuire lagi, ke monyet vervet lagi. McGuire ini ngamatin hierarki sosial di kelompok monyet. Dia nemuin fakta yang mencolok. Monyet jantan alfa, pemimpin kelompoknya, itu secara konsisten punya kadar serotonin jauh lebih tinggi dibanding monyet-monyet bawahan.
Tingginya serotonin ini kayaknya nyumbang ke perilaku mereka. Mereka lebih tenang, nggak gampang kepancing, pede, bahkan lebih jago mendamaikan konflik abis berantem di kelompok. Jadi pemimpin efektif, sebagian karena kimia otaknya. Oke, jadi pemimpin punya serotonin tinggi. Tapi apakah statusnya itu yang bikin serotonin tinggi atau orang yang kebetulan serotoninnya tinggi jadi pemimpin? Mana sebab, mana akibatnya nih? Nah, disinilah eksperimen Meguiar jadi penting banget. Dia ngelakuin intervensi, jadi kalau ada jantan alfa dipindahin dari kelompoknya, terus dimasukin ke kelompok baru di mana dia jadi bawahan, atau kalau statusnya diturunin secara buatan gitu, kadar serotoninnya bakal turun drastis dalam waktu singkat. Sebaliknya, kalau monyet bawahan berhasil naik status jadi alfa, kadar serotoninnya bakal naik. Ini nunjukin hubungan dua arah yang dinamis. Status sosial ngaruh ke kadar serotonin, dan kadar serotonin ngaruh ke perilaku yang nunjang status sosial itu. Dan ini berlaku buat manusia juga. Apa menang pemilu, dapat promosi, atau sekedar jadi populer di tongkrongan bisa naikin serotonin kita. Sebaliknya, kehilangan jabatan atau status sosial bisa nurunin gitu. Sumber Anda ngasih indikasi kalau pola serupa terjadi pada manusia. Disebutin ada studi di kelompok persaudaraan mahasiswa gitu fraternities di kampus Amerika. Pemimpin atau anggota yang paling dominan dan populer di kelompok itu cenderung punya kadar serotonin lebih tinggi. Kalau posisi mereka terancam atau mereka kehilangan status kepemimpinan, kadar serotonin mereka cenderung turun. Ini bukti kuat kalau lingkungan sosial kita, cara kita melihat posisi kita di hierarki sosial sekecil apapun hierarkinya, dan pengalaman sukses atau gagal kita, itu ngasih umpan balik biologis yang nyata ke otak kita. Gen mungkin ngasih modal awal, tapi pengalaman sosial kita terus ngedit dan ngatur ekspresi biologis tersebut. Wah, ini benar-benar mengubah cara pandang ya. Jadi bukan cuma gen, kimia otak, perilaku. Tapi ada lingkaran gitu. Gen, kimia otak, hubungan perilaku, hubungan lingkungan sosial, hubungan kimia otak. Gitu terus ya? Tepat sekali. Ini sistem yang jauh lebih dinamis dan interaktif dibanding model deterministik yang sederhana. Ini nunjukin plastisitas otak kita dan gimana kita secara biologis itu nyambung banget sama dunia sosial kita. Kalau gitu mari kita coba rangkum sedikit ya. Setelah kita jalan-jalan dari Gen D 4DR, penelitian Kagan soal pemalu, kompleksitas serotonin, sampai pengaruh status sosial, apa sih inti pemahaman yang bisa kita tarik soal genetika kepribadian dari sumber-sumber ini? Kesimpulan utamanya, kepribadian kita itu hasil dari sebuah tarian yang rumit banget antara nature, genetika, dan nurture, lingkungan dan pengalaman. Sumber Anda dengan nyorot contoh spesifik kayak gen D4DR di kromosom 11 buat novelty seeking, terus kemungkinan dasar biologis buat sifat pemalu yang kaitannya sama neural crest dan norepinefrin, serta peran serotonin di mood dan agresi, itu jelas nunjukin kalau ada fondasi genetik. Genetika itu ngasih predisposisi atau kecenderungan awal buat sifat-sifat tertentu. Kita nggak lahir sebagai kanvas kosong gitu. Tapi, kayak yang barusan kita bahas, fondasi itu bukan bangunan yang udah jadi dan nggak bisa diubah kan? Sama sekali bukan. Itu poin krusial kedua. Genetika itu bukan takdir yang kaku. Pengalaman hidup kita mulai dari lingkungan pas di kandungan, pola asuh, pendidikan, pilihan pribadi kita, dan yang penting banget ditekankan sumber lewat contoh serotonin dan status sosial tadi adalah dinamika interaksi sosial kita. Semua ini main peran yang gede banget dan aktif ngebentuk siapa kita sebenarnya. Pengalaman kita, terutama gimana kita mandang posisi kita di dunia sosial, itu bisa secara harfiah ngubah kimia otak kita, yang terus ngaruh ke perilaku kita. Jadi ini jauh banget dari gagasan kalau gen itu satu-satunya sutradara pertunjukan kepribadian kita. Jadi bisa dibilang ya, gen itu ngasih kita semacam palet warna awal, sama mungkin beberapa sketsa kasar gitu di atas kanvas. Tapi lukisan kepribadian kita yang utuh, dengan semua detail, nuansa, bayangannya, itu hasil goresan kuas dari pengalaman dan interaksi sosial kita yang terus-menerus panjang hidup. Kayak karya seni yang dinamis, selalu dalam proses gitu ya. Metafora yang pas banget. Kepribadian itu sebuah proses emergent, hasil dari interaksi berkelanjutan antara biologi bawaan kita dan dunia tempat kita hidup. Wah, pembahasan yang mencerahkan banget. Kita udah lihat gimana genetika dari D4DR di kromosom 11 sampai pengaruh serotonin ngasih dasar buat kepribadian.
Tapi juga gimana pengaruh sosial bisa ngasih umpan balik yang kuat ke biologi kita. Mungkin sebagai penutup ya, ada satu hal yang bisa Anda renungkan lebih lanjut nih. Mengingat hubungan timbal balik yang dinamis ini, antara gen warisan kita, kimia otak kita yang bisa berubah, perilaku yang kita tunjukin, dan struktur sosial yang kita jalani, seberapa besar sih sebenarnya porsi kepribadian kita yang merupakan pilihan sadar kita? Dan seberapa banyak yang sebenarnya cuma muncul gitu aja sebagai hasil tak terhindarkan dari tarian kompleks antara nature and nurture yang terus berlangsung ini? Mungkin ya batas antara keduanya itu nggak sejelas yang kita kira. Pertanyaan yang dalam banget buat dibawa pulang. Terima kasih sudah nemenin kami dalam eksplorasi kali ini. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya ya.